Saya Pujiati sebagai coaching. Selamat pagi Bu Mega. Pagi juga. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik saya. Tadi saya dengar Ibu akan menjadi coach dalam demonstrasi kontekstual ini. Jadi sebelum kita melakukan coaching, kita akan melakukan supervisi. Jadi Bu Mega, apa rubrik penilaian percakapan dalam coaching yang ingin Ibu gunakan nantinya? Tentunya saya akan mengacu pada alur tirta, di mana di situ tercantum apa itu tujuannya dilakukan coaching, tujuan dari coachingnya akan tersampaikan, lalu nanti akan saya identifikasi dan dilanjutkan dengan adanya rencana-rencana aksi yang dilakukan dan ditutup dengan rasa tanggung jawab. Berarti Ibu akan menggunakan apa kompetensi coaching yang ingin dikembangkan pada saat coaching nanti? Saya sebagai coach harus mampu membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk coach saya. Berarti pertanyaan berbobot yang akan disampaikan di dalam coaching. Baik. Apa indikator pencapaian dan dari tujuan perkembangan yang ingin disampaikan? Tentunya saya ingin nantinya adanya solusi yang didapatkan oleh coach itu sendiri dari hal yang diutarakannya. Baik, juga terima kasih. Mari silakan kita lanjutkan dengan coachingnya. Iya. Aku lupa loh jawaban terakhir itu. Kita aja. Puji, sesuai janji kita nih, ada janjian dan jumpa. Ada apa ini yang ingin dibahas? Sesuatu halnya. Ini saya ada sedikit masalah ini pada saat saya mengajar. Akhir-akhir ini Bu, siswa saya itu kurang mengikuti atau kurang memahami tentang apa, tentang masuk hasilnya itu menurun gitu loh. Hasil siswa harus bisa mengajarkan, kemudian saya kasih tugas gitu, hasilnya itu menurun. Biasanya banyak dari 80 hasilnya gitu kan, sekarang itu tidak. Saya pun heran kenapa seperti itu. Mungkin identifikasi masalah-masalahnya udah Ibu list atau bagaimana? Yang memunculkan siswa tersebut perkiraannya karena apa gitu penyebabnya? Ini loh Bu, ya saya dalam menyampaikan kemudian kepada siswa itu saya kurang fokus itu Bu. Dalam menyampaikan itu jarang saya memakai alat peraga, kemudian pembelajaran ada sih gitu, cuma nggak pada semua mata pelajaran gitu. Mungkin itu yang membuat siswa saya itu kurang juga memahami apa yang saya sampaikan sehingga hasil belajarnya menurun. Itu ya sebagai spesifikasi munculnya masalah tersebut ya. Dari tujuan yang ingin tercapai, mungkin ada hal yang Ibu perlu persiapkan. Nah, itu apa sih? Saya karena saya di samping saya sebagai wali kelas final, saya juga mempunyai tugas tambahan yang dipercayakan oleh kepala sekolah kepada saya Bu, yaitu sebagai pendahara posisi. Jadi dapat saya tangkap dari cerita Ibu tadi bahwasanya mungkin ada pembagian waktu yang mungkin apa sebagai bendahara atau wali kelas yang membuat beban Ibu mungkin makin berat. Apakah begitu? Iya. Nanti dari masalah-masalah tadi bisa lagi Ibu listkan mungkin tantangan-tantangan apa yang Ibu hadapi? Tantangannya pertama saya harus mendisiplinkan diri, mendisiplinkan waktu saya, karena di samping saya mempunyai tugas pokok, saya juga punya tugas tambahan. Saya harus bisa mengatur waktu. Jadi itu rencana yang akan Ibu lakukan. Terus adakah pihak-pihak yang dilibatkan untuk mewujudkan rencana yang akan Ibu lakukan ke depannya? Ada pertama pasti bagaimanapun saya tidak bisa
saya bukan ingin menunjukkan diri, cuma saya tidak bantu juga pada sekolah, tentunya bantuan. Kemudian pada rekan sejawat juga saya memberikan juga bantuannya mungkin karena sudah saya kurang fokus lagi di dalam memberikan pembelajaran kepada siswa, saya minta bantuan jawab di dalam kita semua dipersiapkan tentang belajar. Dari solusi atau rencana yang akan dilakukan itu perkiraan tingkat keberhasilannya berada pada skala yang lima antara 1 sampai 10. Hasilnya menurut saya kira-kira 80 lagi misalkan. Apa antisipasi lagi jika tingkat keberhasilan itu belum tercapai? Saya mengantisipasi, saya juga dengan cara saya dulu pernah mengikuti beberapa workshop, beberapa pelatihan. Menurut saya belum 100% saya terapkan di sekolah, walaupun khususnya di kelas saya juga insya Allah saya akan menerapkan ilmu yang saya dapat tersebut. Itu waktu yang diperlukan berapa lama? Mungkin bisa diperkirakan begitu. Perkiraan saya waktu 2 minggu ya. Jadi dari hal-hal yang telah dijabarkan tadi ada siapa yang melibatkan, waktunya, terus langkah rencana yang akan dilakukan. Itu komitmen ke depannya bagaimana? saya akan memanage waktu atau mengatur waktu saya karena samping ada tugas pokok saya juga memiliki tugas tambahan. Jadi saya akan mengatur waktu saya semaksimal mungkin karena yang utamakan adalah tugas pokok saya sebagai murid ya. Sampingan saya sebagai bendara bukan tidak penting, tapi kan untuk waktu saya juga ada juga tugas rumah Polri yang saya berminat untuk mengatur waktu saya lebih baik. Apakah ada keraguan untuk mencapai komitmen melaksanakannya? Saya tidak. Ya. Jadi adakah hal lain untuk supaya komitmen itu bisa diwujudkan? Tambahannya mungkin selain yang tadi Ada Bu. Tentu saya juga bantuan dorongan juga dari suami karena tentu saya dari keluarga itu misalkan juga dari sekolah saya juga saya berharap semoga apa karena saya berkeinginan berkomitmen waktu tadi kira-kira saya berpesan kepada kepala sekolah agar dapat menunggu saya apabila saya sudah melenceng kira-kira mengingatkan saya gitu. Iya. Ya, dari pembahasan kita tadi dapat disimpulkan permasalahan itu dilema antara 2 tugas yang pokok dan tambahan, dan ada beberapa langkah yang akan dilakukan berupa solusinya, siapa yang dibebankan dan berapa lama target akan dicapai. Mungkin sudah selesai sampai di sini coaching kita. Terima kasih Ibu. Silakan lanjutkan aktivitas. Baik, Ibu Mega, tadi saya perhatikan Ibu sudah melakukan coaching dan saya melihat Ibu sudah melakukan present secara sempurna atau secara baik. Jadi apa yang sudah dilakukan pada saat Ibu melakukan coaching tadi? Sesuai rencana saya dan itu tercapai, saya sudah melakukan sesuai alur cerita. Dan Ibu saya lihat juga sudah melakukan mindfulness ya, Iya. sudah melakukan kehadiran secara penuh maupun utuh. Oke. Apa permasalahan yang dihadapi ketika melakukan coaching tadi? Pertanyaan berbobot sudah saya lakukan dengan baik. Masalahnya mungkin kondisi yang kurang tenang, lingkungan eksternal misalnya Dari dalam. dari luar. Ya, dari luar. Jadi kedepannya apa yang ingin Ibu kembangkan pada diri Ibu? Tentunya saya ingin lebih mampu lagi menggali informasi-informasi yang disampaikan oleh coach sehingga dia dengan sendirinya mampu mencari solusi atas permasalahan atau tujuan yang ingin dia capai. Betul. Nah,
Karena tujuan utama dalam coaching ini adalah menemukan solusi sendiri atas masalah yang dihadapi oleh coaching. Baik, terima kasih Bu Mega untuk supervisi akademik ini. Oh iya, saya ingin bertanya dari observer Ibu lakukan, bagaimana proses coaching saya tadi di skala berapa gitu? Nilai saya. Saya merasa itu sudah sangat baik. Iya. Mungkin saya menilai itu sudah di angka 9, dan kalau untuk mencapai 10 di atas 9